Assalamualaikum guys. Di Tank Pelangi. Tank Pelangi berarti ada koki ya. Detik nih koki dengan warnanya tuh yang kontras-kontras party color banget. Nah, ngomongin koki, aku pribadi sering menemukan masalah tentang ikan yang lupa berenang. Menarik nih. Di ikan koki ini seringkali terjadi ikan yang lupa berenang. Kalau kerennya swim bladder ya, swim bladder disorder. Nah, hal tersebut itu yang aku lihat selama ini ngekip ikan koki jatuh permasalahannya pada ikan yang tua. Dan menariknya kan swim bladder disorder ini seperti itu ya, tergeletak aja. Terus terkesan kalau biasanya gejala awalnya tuh renangnya tidak normal, ada yang muter, ada yang juga dia kayang gitu, ngambang di atas. Nah, itu permasalahannya ada di si swimming bladder disorder itu. Nah tuh ikannya ini kita punya yang gede, paling gede sih dia dari size di sini dia paling gede. Nah, selalu saja ikan yang gede dan jatuhnya di ikan tua nih seperti ini kita tapi dia itu tidak mati, awet, makan normal, tidak ada penyakit di bagian luar kulit atau insang pun masih bagus. Tuh. Jadi renangnya seperti itu. Ini seperti ada permasalahan di otot ekor, sirip, atau organ dalamnya yang ngebantu dia untuk ngambang atau berenang. Kurang tahu juga deh. Ntar aku panggil dokter untuk ininya ya. Hal medisnya ini terjadi karena apa emang penyakit atau emang faktor apa juga, biar kita tahu tentang masalah swimming bladder disorder ini. Yang punya pengalaman serupa juga, kalau emang ada solusi untuk hal ikan seperti ini boleh di-share. Juga kita lagi nyari-nyari riset karena kebanyakan juga teman-teman ikan penghobi ikan koki mendapati masalah serupa. Oke lah, kita panggil dokter aja biar enak ya untuk cari tahu kenapa dan bagaimananya. Oke, San, gimana San? Dok, di mana nih? Nah, tadi kan kita udah sempat ngobrolin juga ke dokter sih di apiari, ketemu di apiari. Aku sangat penasaran terhadap si ikan yang kalau aku katakan hilang ini lupa renang. Kalau pikun. Lupa jadi seolah-olah dok lupa akan berenang. Dia lupa kayak orang lupa cara jalan gitu ya. Orang lupa cara ya gitulah. Nah, kan tidak sekali juga dok sebenarnya aku ngalamin hal seperti ini di ikan koki. Di ikan lain pun aku pernah sih beberapa, tapi yang paling paling rentan yang kena ikan koki. Nah, untuk itu aku mau nanya ke dokter tentang faktor apa nih kalau di medisnya nih. Jadi kalau di ikan itu kan emang ada gelembung renang ya, ada dua nih, depan belakang gitu. Nah, kalau di salah satu gelembung renang itu ada masalah, San, jadi pasti ikan pun renangnya akan bermasalah gitu. Nah, kalau di kasusnya ikan ini, dia udah lama ya kayak gini ya? Iya, udah lama dok. Ya. Itu biasanya gelembung renangnya itu kemasukan air. Kan? Biasanya kemasukan air, bukan karena infeksi bakteri atau yang lainnya. Jadi emang pertama mungkin dia ada terbalik dulu kan pasti ya? Ada yang terbalik dulu, ada yang dia mulai oleng renang. Itu pertama bisa karena sembelit dulu, terus dia menekan organ dalamnya, menekan gelembung renangnya. Jadi biasanya gelembung renang yang belakang itu nggak bisa mengembang, jadi lebih banyak gelembung renang depan. Jadi dia kebaliknya. Jadi udah nggak sinkron gitu. Nah, di kasusnya dia, karena dia pun lama ya masa hidupnya tenggelamnya kayak gini tuh, di dalam gelembungnya mungkin ada cairan. Tapi hal seperti ini emang tidak menyebabkan resiko kematian kayaknya ya dok? Karena dia bisa bertahan lama. Betul, ini bisa menyebabkan kematian kalau ada infeksi sekunder. Jadi dia udah menyerang organ dalamnya, udah
merusak organ dalamnya. Jadi itu lama-kelamaan akan jadi sisik nanas gitu. Seperti itu. Jadi ngefeknya serangan penyakitnya dari dalam ya. Dari dalam udah infeksi datang dari serangan luar, timbullah sisik nanas itu. Iya, betul. Jadi sisik nanas itu jadi dalam tubuhnya dia itu udah kemasukan banyak air, terus jadi ada radang kan. Oke. Nah, jadi sisiknya mulai pada kebuka kayak gitu. Nah, Nih yang belum tahu sisik nanas ya, jadi ikannya seperti ini nih. Tuh, jadi efeknya seperti itu. Berarti ada hubungannya ya berarti ya. Betul. Jadi ikan yang udah tenggelam kayak gini sebenarnya lebih susah. Dan kebanyakan di koki memang dia itu sering ya kejadian itu ruptur ginjal. Ruptur ginjal yang sebelumnya itu dikarenakan ada kista di ginjalnya dia, sistik di ginjalnya dia. Jadi ginjalnya itu membesar penuh airan, penuh cairan, penuh air, iya. Terus nggak berfungsi. Kan ginjal kita tahu ya sebagai sirkulasi air lah, penyerap air. Iya. Terus kita keluarkan. Nah, itu nggak berfungsi kan. Jadi cairannya itu pada keluar di seluruh tubuhnya dia yang menyebabkan dia tenggelam. Itu bisa faktor makan atau air atau apa dok biasanya tuh? Kalau gangguan seperti itu. Kalau yang ginjal itu lebih banyak ke bakteri kan. Bakteri masuk. Nah, kalau bakteri itu berarti karena airnya yang karena air ya. Iya. Oke, jadi serangan bakteri itu memang bisa datang dari mana aja ya. Kualitas di pakan air. Juga bisa, di air terutama ya, karena ikan itu benar-benar tergantung banget sama air lah istilahnya. Kalau sebenarnya ini lebih ke imun tubuhnya masing-masing sih banyak. Jadi tidak menular ya, bisa disimpulkan. Nggak menular karena di sini pun kelihatan ya. Kalau dalam satu tank ini tuh nggak semuanya langsung kembali gitu. Nah, dan yang pasti kena, bukan yang pasti sih, yang sering kena, apalagi di sini sih, yang kena itu pasti ikan yang tua sebenarnya dok. Ya. Jadi kan karena tadi ngaruhnya ke organ. Nah, kalau hewan manapun, hewan apapun, makhluk hidup lah, kalau udah tua organ mulai menurun kan fungsinya. Udah mulai pada inilah expire. jadi makin lama ya pasti ada gangguan di dalamnya. Oh, berarti seperti itu ya. Bisa aku simpulkan kenapa ikan koki paling sering terserang swim bladder disorder. Mungkin salah satunya itu karena ikan koki masuk ikan yang berumur pendek kalau menurutku ya. Ikan koki itu sekitar 5-6 tahun ya. Ya. Padahal nih sekarang riset aku di teman-teman ya, di teman-teman penghobi ikan koki itu paling 2 tahun setengah itu emang udah tua dong. Udah tua ya. Udah tua, apalagi ikan koki sekarang kan size-nya emang gede-gede. Jadi emang lebih rawan gitu. Kita pun ngebooster pakan juga kan. Nah, di situ jadi kalau pakannya pun ya sama kayak burung kicau juga banyak faktor ya. Jadi vitaminnya kita booster, jadinya organnya pun mungkin bekerja lebih. Lebih bekerja kan, jadinya takutnya mah organnya jadi makin cepat tua gitu. Masalah seperti ini. Si swim bladder disorder ini kan istilahnya kita udah obatin, terus kita juga apa? Yang heran itu masih makan normal gitu. Nah, untuk langkah apa ya? Cara mengobati atau harus digimanakan sih ikan seperti ini? Jadi kan kita sebelumnya udah pernah yang ngobatin sampai dengan tahapan-tahapan yang perlu diagnosa lanjut. Kayak kita pernah pakai USG juga. Pernah tuh kita sampai USG. Kita ingin tahu ya. Ingin tahu organ dalamnya itu yang rusak tuh bagian mana gitu. Gelombang ya. Jadi pantulan organ yang kena dipantulkan lagi ke propnya. Mau gedein lagi dong? Boleh Pak Bro. Nggak jelas. Nggak terlalu jelas karena basah. Sirip ikannya menutupin ininya, menutupin zona, jadi nggak terlalu nembus. Sirip ya? Iya. Cuman sirip fisik. Cuman ada beberapa spot yang memang kayak penebal di dalam tuh.
yang Iya. kayak pencernaan kan, organ pencernaan. Iya itu bulat gitu ya. Sama Itu yang nebel ya. Organ harusnya kan tipis gitu ya. Tapi itu menebal. Terus Duh, takutnya udah kena kalau- ke organnya nih. kalau kan biasanya memang kalau SBD di ikan itu kan biasanya karena sembelit atau segala macam hampir sejenis di pencernaan. Nah, kemungkinan besar ini udah menyebabkan kayak peradangan di dalam pencernaan. Oh iya betul. Tuh kan ini ada yang meradang tuh, ada yang kayak ada saluran yang kayak bengkak. Kita lihat. Lebih jelas yang tadi sih di sana. Tapi sama ini juga tuh bergerining bisa karena sisipnya, bisa juga karena penebalannya. Guys, giveaway akan gue hibahkan. Nah, sekarang menuju 9,1 M subscribers ada Baby Giant Pardalis dan juga Arwana Super Red 45 cm. Syaratnya gampang, tinggal follow IG 88 Torto dan juga 88 Red Gallery. Giveaway dibagi pas di 9,1 M subscribers. Makanya jangan lupa subscribe. Nah kemarin itu ternyata ada infeksi. Jadi kalau di USG kita kelihatan ada infeksi, nah berarti kita berani masukkan antibiotik gitu. Oke, karena infeksi bakteri ya? Iya, jadi itu bisa sembuh. Kan bisa sampai sembuh tuh yang dulu ya kan. Ya. Nah kalau yang ini tuh karena udah gak ada gangguan di bagian gelembung, itu susah sembuhnya. Jadi gelembungnya ini tuh dia udah penuh air. Jadi buat mengeluarkannya itu Iya. Apalagi dia ikannya udah tua juga ya. ya kita kemarin udah mencoba ngobatin Iya, dia, iya. tapi ternyata ya, masih aja malahan dia pernah juga terserang penyakit luar ya. Seperti si kulitnya kemarin agak bocel mungkin Iya. karena sering dibawa, ya sering kan? dibawa pasif dibocelin teman-temannya atau ikan lainnya nggak ngerti juga, sembuh malahan. Kita obatin, yang itunya sembuh. sembuh, tapi si error berenangnya tetap masih. Nggak bisa. Makan makin lancar gitu, istilahnya biasa aja seperti ini. Iya. Jadi kalau emang ada gejala kayak gini ya, ini kan swim bladder disease ya. Iya. Itu gejala awalnya itu kita anggap mereka semua sembelit dulu San. Jadi dari pakannya itu faktor pakan biasanya, faktor pakan sama perubahan suhu kalau sembelit ya. Biasanya. Sering itu kayak gitu. Berarti ini dari gejala ya? Dari gejalanya dulu. Oke. Itu biasanya masih kebalik-balik, ketorangannya masih kanan kiri nggak jelas gitu kan. Nah kalau masih sembelit kita bisa pakai Epsom salt dulu. Epsom Oke. salt itu kita karantina dulu, kita kasih Epsom salt, kita lihat perkembangannya dia. Itu pun jaraknya lama. Setiap hari kita ganti airnya biasanya sampai 2 minggu. Itu baru renangnya Treatment oke. air sama Epsom salt itu ya? Iya, betul. Oke. Nah, habis itu kalau udah 2 minggu, perpanjang lagi aja sampai awal itu airnya pendek ya. Terus sampai perlahan-lahan kita tambah-tambah sampai akuariumnya penuh. Menyesuaikan kondisi juga ya? Dia udah renangnya udah bagus apa enggak. Kalau udah bagus berarti dia lulus tuh. Berarti sembelitnya udah hilang karena kita pakainya cuma Epsom salt saja. Berarti gitu. ada masalah di sembelit. Sembelit. Nah, itu kalau sembelit. Nah, kalau pakai Epsom salt nggak bisa, Ya. kita mungkin bisa pakai antibiotik baru. Antibiotik masuk, kita pakai treatment airnya juga. Dan kalau itu pun masih nggak bisa, kita bisa injeksi anti nyeri di. Jadi pengobatan aja. pun bertahap ya? Banyak ya, nggak tidak- bisa langsung kita pukul rata gitu. Kita harus tahu penyebabnya ini tuh apa gitu. Oke, berarti tidak melulu harus langsung pakai antibiotik atau pakai disuntik langsung anti nyeri dan lain-lain. Berarti harus dicoba dulu dinetralkan bakterinya Iya. sama si garam, air, terus langsung bertahap ke obat-obatan tadi ya. Oh ya, Epsom salt itu sebagai pencahar ya kalau di Pencahar ya? pencahar. Itu Jadi jadi garam ya, Dok? garam magnesium, jadi magnesium sulfat ya, jadi dia pencahar, di sisa-sisa makanan yang menggumpal dalam perutnya itu bisa lancar keluarnya. Oke, tuh obrolan seputar ikan ini lupa renang. Ini tuh ikan masih gerak-gerak, tapi kita lihat ya.
renangnya. Karena banyak orang juga yang ngira ini dari ini dok, karena sirip ekor atau di bagian ototnya itu emang udah tidak berfungsi gitu. Bukan, iya. Juga. Karena kan Jadi kayak kram gitu ya. Visualnya ikan renang pakai sirip gitu, pakai dayung. Dia udah tidak bisa mendayung dengan normal. Ini siripnya masih bergerak, tapi emang di dalamnya udah penuh cairan, jadi dia nggak bisa ngambang gitu. Gede banget kan ikannya ini, benar-benar ikan paling tua kayaknya di antara mereka ini. Tuh. Aduh. Tapi ya kasihannya itu emang dia geraknya terbatas banget gitu. Iya betul. Tidak jadi gimana ya? Tidak enak dilihat gitu kan. Iya. Tapi untungnya dia masih nyari makan ya. Iya, kalau makan itu nyari makan pun dia maksain renang gitu kan, tapi tetap aja bis gitu renangnya. Tapi dok, dengar kalau ikan seperti ini orang lain ini ya disengaja dimatiin. Iya betul. Jadi biasanya kalau udah kayak gini terus kita udah sembuhin beberapa kali dengan beberapa cara itu nggak bisa, biasanya di eutanasi ikannya. Dimatiin ya dok? Karena melihat kita kasihan ya dia. Iya. Jadi sembuh enggak, hidup kasihan gitu ya istilahnya. Betul. Apa kita goreng aja dok? Tuh, kayaknya kalau di sini nggak ada yang tega. Iya, nggak ada yang tega dan nggak ada yang mau makan juga. Siapa dok istilahnya yang tega hewan piaraan? Kita rawat dia semaksimal mungkin sampai kematian sendiri yang menjemput dia San. Oke, jangan kita bunuh ya. Iya, betul. Saya pun. Ya, walaupun ada di bagian yang hobis lain yang seperti itu mungkin ya tetap untuk kebaikannya lah. Ya betul. Daripada kesiksa dan lain-lain, kita untuk memilih, tapi untuk memilih di keep aja lah sampai sembuh. Dok, dari bagian semua organ luar kayaknya baik-baik aja. Saja banget malahan. Dulu pernah ada luka di sini ya besar. Iya. Kita obatin sembuh. Gitu. Nih untuk di bagian insang tuh. Dia masih merah banget. Biasanya kalau ikan yang udah agak penyakitan, sakit-sakitan dia ini pucat. Ada pucatnya ya. Pucat, terus kalau sampai parah bisa sampai berlendir gitu. Tapi ini alhamdulillah aman. Oke deh. Oke. Jadi banyak tuh yang didapat dari pelajaran ikan yang lupa berenang ini. Harus seperti apa dan bagaimana? Nah mungkin kalau ada punya pengalaman serupa, aku yakin banyak sih di kalangan penghobi ikan koki khususnya ya. Banyak yang mengalami yang seperti ini. Apakah ada pengalaman menyembuhkan atau apapun bisa di-share ya kita ya. Oke, tulis di kolom komentar. Oke. Nih, Tank Pelangi dengan cerita ikan lupa renang. Oke, sampai ketemu di akuatik berikutnya. Dah. Bye-bye. Dok, makasih ya. Deh, sama-sama kan.